Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, baik. Minggu lalu kita belajar mengenai materi GLBB. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, di mana hari ini akan dijelaskan mengenai gerak jatuh bebas yang merupakan salah satu contoh dari GLBB. Nah, Ibu boleh pinjam tip X? Boleh. Oke. Boleh minta kertasnya juga? Oke. Nah, di sini Ibu punya sebuah tip X dan sehelai kertas. Nih, semisal Ibu atur nih pada ketinggian yang sama keduanya, lalu Ibu jatuhkan pada saat yang bersamaan, kira-kira yang mana ya yang akan jatuh lebih dulu menyentuh lantai? Tip X. Tip X. Tapi semisal Ibu gumpal nih kertasnya hingga menyerupai tip X seperti ini. Nah, kira-kira apakah hasilnya akan tetap sama? Tetap tip X Bu yang duluan jatuh. Kenapa? Karena tip X memiliki massa yang jauh lebih besar dibanding kertas. Nah, apakah ada yang sependapat dengan jawaban Dayah tadi? Saya Bu. Ya, kenapa Dila? Sepertinya kedua benda akan jatuh pada saat yang bersamaan. Kenapa Dila? Dikarenakan bentuk tip X dan gumpalan kertasnya sama ini. Oke. Nah, minggu lalu kan kita udah belajar GLBB. Apa itu GLBB? Ya, Putu. GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Nah, bagaimana dengan percepatannya, Putu? Konstan Bu. Konstan. Oke. Percepatan apa kira-kira yang bekerja pada gerak jatuh bebas? Kecepatan gravitasi Bu. Iya, percepatan gravitasi. Bagaimana arahnya, Zulfa? Arah geraknya lurus ke bawah menuju pusat bumi. Oke, baik. Oke, minggu lalu kita kan sudah belajar tentang persamaan-persamaan yang ada pada GLBB. Nah, apakah masih ada yang ingat salah satu persamaan GLBB? Ya, Dayah, coba. Oke, terima kasih Dayah. Nah, yang lain apakah ada yang bisa menuliskan lagi persamaan yang berkaitan dengan GLBB? Mungkin Aulia? Oke, terima kasih Aulia. Nah, jadi dari kedua persamaan ini kita bisa merumuskan persamaan khusus untuk gerak jatuh bebas. Ini persamaan 2 dan ini persamaan ketiga. Nah, jadi persamaan 1, 2, dan 3 ini merupakan persamaan khusus pada gerak jatuh bebas yang bisa kita turunkan dari persamaan umum gerak lurus berubah beraturan. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan Rabiatu. Pada gerak jatuh bebas, gravitasi dianggap tetap. Tetapi saya pernah membaca Bu bahwa sebenarnya percepatan gravitasi bumi itu berbeda-beda. Nah, itu bagaimana ya Bu? Nah, oke, bagus pertanyaan Rabiatul. Nah, kira-kira ada yang tahu di permukaan bumi yang mana percepatan gravitasi itu bernilai paling besar atau paling kecil? Percepatan gravitasi itu dipengaruhi oleh massa dan jari-jari. Nah, kira-kira apakah ada pengaruh nilai percepatan gravitasi dengan bentuk bumi yang bulat pepat ini? Saya Bu. Ya, silakan Putu. Bagian khatulistiwa memiliki jari-jari yang lebih besar daripada di kutub. Baik, nah betul sekali. Hal itu memiliki pengaruh ya, di mana kan tadi bentuk bumi itu bulat pepat dengan bagian yang lebih condong menggembung ya di bagian khatulistiwa, di mana hal ini berarti di bagian khatulistiwa itu memiliki jari-jari yang lebih besar.
Sehingga hal ini mengakibatkan percepatan gravitasi itu bernilai lebih kecil dibandingkan dengan di bagian kutub tadi. Sedangkan di bagian kutub tadi kan dia bentuknya tidak menggembung ya. Nah, sehingga kan di situ jari-jarinya itu lebih kecil sehingga percepatan gravitasinya itu bernilai paling besar di sana. Percepatan gravitasi bumi di bagian khatulistiwa itu bernilai 9,782 meter per second kuadrat, sedangkan percepatan gravitasi di bagian kutub itu bernilai 9,832 ya. Jadi terlihat ya lebih besar percepatan gravitasi yang ada di kutub dibandingkan dengan yang di khatulistiwa. Tetapi kita ambil biasanya nilai percepatan gravitasi itu kita bulatkan menjadi 9,8 meter per second kuadrat. Nilai percepatan gravitasi tadi telah disebutkan di awal kan di mana di gerak jatuh bebas ini nilai percepatannya itu bernilai konstan.